Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Ziyan saat mereka terbang di ketinggian rendah di sepanjang rute dari ingatannya. Ketika mereka melewati beberapa kota, daerah sudut hitam, di sepanjang jalan, mereka akan mendarat dan melewatinya dengan berjalan kaki. Mereka akan berhenti sejenak di beberapa rumah lelang dan toko obat saat melintasi kota dalam upaya mencari bahan yang mereka butuhkan. Kecepatan kelompok Xiaoyan secara alami jauh lebih lambat karena ini. Namun, mereka juga menghindari banyak masalah. Xiaoyan mencoba menanyakan tentang beberapa berita tentang gerbang Xiao di sepanjang jalan, tetapi mungkin karena ini adalah wilayah luar, wilayah sudut hitam, tidak ada berita rinci tentang mereka meskipun banyak orang telah mendengar tentang faksi baru ini yang tiba-tiba meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Xiaoyan merasa sangat tidak berdaya. Namun demikian, dia dapat mengatakan bahwa gerbang Xiao tidak menemui banyak masalah dari berita yang dia peroleh. Ini menyebabkan dia menghela nafas lega. Karena dia telah mengetahui bahwa gerbang Xiao baik-baik saja, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk sampai ke sana. Dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan di banyak kota saat dia mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa bahan yang diperlukan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan. Selain itu, Xiaoyan sangat tertarik dengan lelang skala besar yang diadakan, daerah sudut hitam, ini karena fragmen peta, api teratai pemurnian iblis yang dia peroleh dari lelang terakhir kali. Dia juga menanyakan tentang lelang ini sambil mengumpulkan informasi. 3 kelompok pria Xiaoyan menghabiskan lebih dari 10 hari bepergian dan mengumpulkan informasi dengan cara ini. Mereka secara bertahap tiba di wilayah tengah, wilayah sudut hitam. Di tempat inilah Xiaoyan untungnya memperoleh beberapa informasi tentang lelang skala besar. Hampir setiap kota di Black Corner Region ini pasti sering mengadakan lelang. Namun, ukuran lelang individu yang diadakan tidak besar. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menarik perhatian Xiaoyan. Namun, sesekali, akan ada beberapa faksi yang sangat kuat di wilayah sudut hitam, yang akan bergandengan tangan dengan beberapa faksi lain untuk mengumpulkan banyak item lelang bersama. Akhirnya, mereka akan mengadakan lelang bersama skala besar. Ukuran lelang ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai masalah besar di wilayah Black Corner. Tingkat dan kelangkaan item lelang sudah cukup untuk menarik banyak ahli dan faksi dalam wilayah Black Corner. Hal-hal yang dilelang di tempat-tempat ini jauh dari apa yang bisa dihadapi oleh klan primer dalam Kekaisaran Jiamah. Dengan hanya mengingat bagaimana gerakan 3000 petir Xiaoyan, ketangkasan kelas di Do skill yang bahkan didambakan oleh seorang ahli Do Huang, dibawa keluar pada lelang semacam itu memungkinkan seseorang untuk mengetahui jenis berat yang dimiliki lelang semacam ini. Lelang klan primer paling banyak akan menarik perhatian beberapa pakar Do Huang. Itu tidak memiliki banyak ketertarikan pada seseorang seperti Xiaoyan. Namun, jenis lelang skala besar di wilayah sudut hitam ini berbeda. Tidak mengherankan bahwa para ahli yang tertarik dengan lelang seperti itu termasuk dari kelas Dozong. Lelang yang didengar Xiaoyan kali ini diadakan di sebuah kota bernama Kota Kaisar Hitam, yang terletak di sisi barat wilayah sudut hitam. Pemilik kota ini adalah Sekte Kaisar Hitam. Sekte Kaisar Hitam cukup terkenal di wilayah sudut hitam. Namun, itu berbeda dari golongan lain. Biasanya ia tetap bersikap sangat rendah hati ketika melakukan sesuatu. Pemimpin sekte juga tidak memasuki peringkat hitam, wilayah sudut hitam. Namun, ada sangat sedikit faksi yang pergi ke wilayah di mana sekte Kaisar Hitam memerintah dan memprovokasi mereka. Sekte ini telah berdiri cukup lama di dalam wilayah sudut hitam. Ada desas-desus bahwa tetua emas perak cukup sopan ketika bertemu dengan pemimpin sekte ini, yang tidak menonjolkan diri. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan orang ini pasti luar biasa. Wilayah sudut hitam dipenuhi dengan berbagai harimau dan naga tersembunyi. Kata-kata ini memang benar.
Yang disebut peringkat hitam ini memang memiliki beberapa kualitas, tetapi tidak mencakup semua orang. Para ahli sejati di wilayah yang kacau ini kebanyakan memilih untuk bersembunyi. Xiaoyan merenung sejenak ketika dia mendengar bahwa Black Emperor Sekte akan mengadakan lelang skala besar. Setelah itu, dia memilih untuk pergi ke kota Kaisar Hitam. Dia memiliki banyak minat untuk lelang berskala besar. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan berita tentang fragmen peta terakhir saat dia berada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan berita tentang peta itu, pelelangan skala besar akan berakhir dengan mengumpulkan ahli dari semua tempat. Tempat itu pasti akan sangat kaya dengan informasi. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi, atau salah satu dari 3 jenis bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi setelah dia membuat keputusan. Setelah membeli peta wilayah sudut hitam dengan harga tinggi, dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan keluar kota dan bergegas ke yang disebut kota Kaisar Hitam. Wilayah sudut hitam sangat luas. Areanya adalah sesuatu yang bahkan jumlah kekaisaran Jiama dan kekaisaran Chuyun tidak dapat dibandingkan. Wilayah besar yang dipenuhi dengan kekacauan ini secara alami mendandani banyak orang kuat. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, dia perlu sedikit berhati-hati saat berkeliaran di sekitar tempat ini. Meskipun dia telah menyebabkan cukup banyak faksi dari wilayah sudut hitam menderita kerugian di tangannya saat itu hanya sebagian kecil yang ada. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiaoyan, bidang penglihatannya juga menjadi jauh lebih megah. Oleh karena itu, dia jelas menyadari bahwa di tempat seperti wilayah sudut hitam, secara alami tidak mungkin kekuatan tetua emas perak menjadi yang terkuat. Orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang yang tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, seseorang harus tetap berhati-hati ketika berhadapan dengan apapun di wilayah sudut hitam. 3 sosok manusia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak hutan pegunungan yang kecil, subur, dan hijau. Pemuda berjubah hitam di depan memegang sepotong rumput hijau di dalam mulutnya. Lengannya disilangkan di belakang kepalanya sementara wajahnya terlihat malas. Dia membiarkan sinar matahari hangat yang tersebar dari langit menyinari dirinya melalui celah di antara dedaunan. Xiaoyan, seberapa jauh kota yang hancur ini? Gadis kecil berambut ungu di belakang pemuda itu mengerutkan wajah kecilnya saat dia bertanya dengan marah. Segera, pemuda yang sedang mengunyah rumput yang mengandung sedikit rasa pahit menjawab dengan malas. Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini lebih dari 10 kali. Ziyan segera meledak setelah mendengar kata-kata ini. Dia melompat ke Xiaoyan dan bergantung padanya seperti pemalas sementara dia menggigit secara acak. Gadis yang mengenakan gaun berwarna putih di sampingnya tersenyum saat melihat aksi Ziyan. Dia segera dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, berjalan juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Jangan terus berpikir untuk terbang sepanjang hari. Xiaoyan melirik Ziyan, yang tergantung di tubuhnya. Dia mengabaikannya saat langkah kakinya tetap stabil sementara mulutnya menunjukkan tawa. Siapa yang mau berkomitmen untuk pelatihan membosankan seperti itu? Pelatihan terbaik bagi Anda adalah memberi saya ramuan obat yang saya temukan. Ziyan menjawab dengan marah. Dia telah menemukan cukup banyak bahan obat langka selama setengah tahun ini. Pada akhirnya, semuanya telah ditangkap oleh orang yang menjijikkan ini. Selain itu, dia bahkan dengan halus mengatakan bahwa seseorang harus memanfaatkan hal-hal sebaik-baiknya. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia baru saja akan berbicara ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya yang hitam pekat menyipit saat dia melirik ke hutan pegunungan yang jauh. Apa itu? Ziyan bertanya dengan ragu sambil mengedipkan matanya yang besar saat melihat Xiaoyan berhenti. Ada seseorang di depan yang menuju ke tempat ini. Tampaknya mereka melarikan diri. Dokter peri kecil dengan santai menyebutkannya. Dia menatap Xiaoyan ketika dia berbicara. Dia sepertinya menunggu keputusannya.
Tidak perlu terlibat. Kami akan terus berjalan sendiri. Xiao Yan tersenyum samar. Setiap hari, pembunuhan penuh dendam akan terjadi di wilayah sudut hitam ini. Dia tidak tertarik untuk pergi dan menyelamatkan mereka semua. Dua sosok usang muncul di tepi jalan kecil di dalam hutan pegunungan dengan cara yang menyedihkan sementara tiga kelompok pria Xiao Yan sedang berbicara. Banyak sosok hitam muncul tidak jauh di belakang mereka. Niat membunuh yang padat ditularkan meskipun mereka berjauhan. Xiao Yan akhirnya melihat kedua sosok itu saat mereka melarikan diri dengan lebih intens. Mereka adalah satu pria dan satu wanita. Pria itu berusia sekitar 30 tahun sedangkan wanita itu hanyalah seorang wanita muda. Langkah kaki pria itu terhuyung-huyung dan tubuhnya menunjukkan sedikit bekas darah. Jelas, dia terluka. Wanita muda yang mengenakan gaun ungu pucat itu tampak sedikit lebih baik. Namun, wajahnya yang sangat bergerak itu dipenuhi dengan kepanikan saat ini. Mungkin karena lukanya, tapi langkah kaki pria itu ceroboh saat dia melarikan diri, oleh karena itu dia hampir jatuh. Wanita muda itu buru-buru mengangkatnya. Sepasang mata besar yang berkilau menampakkan kelembapan karena kepanikannya. Banyak sosok hitam di belakang tiba-tiba menutup celah sementara kedua orang ini tertunda dengan cara ini. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan punggung kedua orang ini dipenuhi dengan keringat dingin yang pekat. Pria itu mengertakkan gigi. Dia menoleh untuk melihat orang-orang yang mendekati mereka. Keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Tepat ketika keputusasaan ini muncul, matanya secara kebetulan melihat tiga sosok manusia tidak jauh di depannya. Dia segera memegang sedotan terakhir dan buru-buru berteriak, "Teman di depan. Tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami. Kami pasti akan menghadiahimu banyak setelah ini." Petik 2. Sekelompok orang yang mengejar tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka saat teriakan ini dikeluarkan. Akhirnya, mereka menyorot dan mengepung keduanya. Secara kebetulan, kelompok tiga orang Xiao Yan juga berada dalam pengepungan ini. "Cek-cek, kamu masih berpikir untuk kabur?" Seseorang berpakaian hitam menatap pasangan yang menyedihkan dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Keputusasaan di mata dan hati pria itu semakin padat setelah menutup jalan pelariannya. Segera, dia hanya bisa melempar matanya, yang menangis minta tolong, ketiga kelompok orang Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap pria itu. Tatapannya segera menyapu wanita muda berpakaian ungu di sampingnya. Meskipun dahi yang terakhir ditutupi oleh seutas rambut hitam, setiap orang yang bermata tajam dapat melihat dengan sekilas bahwa wanita muda ini cukup cantik. Begitu dia dewasa dari waktu ke waktu, kemungkinan dia akan menyebabkan cukup banyak pria merendahkan diri di bawah roknya. Sayangnya, bagaimanapun, dia tidak memiliki cukup waktu. Anak kecil, jalan di bawah langit sangat lebar dan kita masing-masing dapat mengambil satu sisi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang berpakaian hitam juga menemukan tiga kelompok orang Xiao Yan. Mata pria yang telah berbicara sebelumnya dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Aku hanya lewat," Xiao Yan menjawab dengan lemah. Setelah itu, pandangannya ditarik dari mata wanita muda berpakaian ungu yang penuh harapan. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menghindari mereka. Wajah pria dan wanita muda itu langsung berubah menjadi pucat putih saat melihat tindakan Xiao Yan. Yang terakhir dengan erat mengatupkan gigi peraknya dan dengan kejam menatap punggung Xiao Yan. Dia sepertinya tidak dapat memahami mengapa orang yang cukup tampan ini begitu pengecut. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya sangat puas dengan tindakan bijaksana Xiao Yan ini. Semuanya tertawa aneh. "Teman ini, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami. Masalah ini sangat penting. Akademi pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ini." Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi. "Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apakah Anda benar-benar berharap bahwa orang yang cuek dan pengecut seperti ini akan mengusir orang-orang ini?"
Wanita muda berpakaian ungu di sampingnya mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tanpa diduga, Xiaoyan, yang hendak keluar dari pengepungan orang-orang berpakaian hitam, tiba-tiba menghentikan langkahnya saat suara pria itu terdengar. Wajah pria itu langsung bersukacita saat melihat langkah kaki Xiaoyan terhenti. Namun, mata orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya menjadi gelap dan dingin. Anak nakal, jika Anda tidak ingin kehilangan hidup Anda harus memimpin orang-orang Anda dan pergi. Kalau tidak, suara pemimpin dari orang-orang berpakaian hitam itu gelap dan dingin saat dia berbicara. Xiaoyan benar-benar mengabaikan ancaman ini. Dia berbalik, menyipitkan matanya, dan mengamati pria dan wanita muda berpakaian ungu itu. Suaranya sedikit terkejut saat dia bertanya, "Kalian berdua adalah orang-orang dari Akademi Jianan?" Pria yang dipanggil Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu terkejut saat melihat perubahan sikap Xiaoyan yang tiba-tiba. Yang pertama terus berbicara dengan hati-hati, "Saya adalah instruktur Akademi Jianan. Dia adalah muridku Moling." Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, tolong tinggalkan aku." Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu melebarkan mulut mereka saat mereka melihat wajah tersenyum Xiaoyan. Mereka tidak dapat pulih. Ini berlangsung cukup lama sebelum pria itu menarik wanita muda berpakaian ungu itu dengan ragu-ragu. Mereka dengan cepat menambah kecepatan mereka saat mereka menuju ke kelompok 3 orang Xiaoyan. "Bocah, kamu mencari kematian." Kilatan dingin melintas di mata pemimpin berpakaian hitam itu saat dia menangis dengan dingin. "Bunuh semua. Jangan biarkan berita apapun bocor." Petik 2. 10 orang lebih berpakaian hitam segera menanggapi dengan suara yang dalam. Mereka segera mengacungkan pedang panjang tajam di tangan mereka saat tubuh mereka bergerak dan bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Niat membunuh yang padat menyebabkan udara di bagian hutan ini memadat. Ekspresi Maidi tiba-tiba berubah saat dia merasakan niat membunuh yang padat yang tiba-tiba melonjak. Dia segera menarik wanita muda berpakaian ungu itu lebih dekat saat dia berlari menuju kelompok Xiaoyan dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan mereka berdua jelas tidak sebanding dengan orang-orang berpakaian hitam itu. Oleh karena itu, 2 pedang panjang yang berisi kilatan dingin dengan cepat muncul di belakang keduanya dalam beberapa kedipan. Mereka segera menembak seperti 2 ular berbisa. Hawa dingin yang pekat yang muncul di belakang mereka juga diperhatikan oleh Maidi dan wanita muda berpakaian ungu. Wajah mereka berubah drastis. Mengingat kondisi mereka saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan ganas semacam ini. Kepanikan muncul di hati kedua orang ini saat aura pembunuhan yang pekat mendekat. Namun, tepat ketika mereka hanya bisa menutup mata mereka dengan erat dan menunggu kematian, suara kecil dari auman yang menggelegar tiba-tiba bergema di hutan. Kedua orang itu segera merasakan tubuh mereka membumbung tinggi. Seluruh proses berlangsung dalam sekejap. Pada saat mereka pulih, mereka terkejut mengetahui bahwa mereka sudah berada di antara 3 kelompok orang Xiaoyan. Ada tangan di masing-masing bahu mereka. Mata mereka berdua berkedip. Mereka segera menoleh perlahan dan wajah tersenyum dari seorang pria muda tampan muncul di hadapan mereka. "Ini, Tuan. Terima kasih banyak." Pada titik ini, Maidi mengerti bahwa pemuda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun ini pasti memiliki kekuatan yang jauh melebihi harapannya, terlepas dari betapa bodohnya yang pertama. Sukacita liar segera melonjak di dalam hatinya saat dia berbicara dengan penuh semangat. Wanita muda berpakaian ungu bernama Moling di sampingnya juga melebarkan mulut kecilnya. Mata besarnya yang berair terkejut saat dia melihat orang yang baru saja dia anggap pengecut ini. Tidak disangka bahwa orang ini, yang memberinya kesan pertama yang buruk, memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada instruktur Maidi. "Ziyan, habisi mereka." Xiaoyan samar-samar menyapu pandangannya ke orang-orang berpakaian hitam yang bergegas saat dia berbicara dengan suara tenang. Ziyan di sampingnya meringkuk saat mendengar ini.
Dia menggumamkan sesuatu tentang menganiaya pekerja anak sebelum berjalan keluar perlahan. Hati-hati, mereka semua adalah Dadosi. Pemimpin itu adalah ahli bintang 7 Dowling, kamu, Maidi langsung terkejut saat melihat Xiao Yan sebenarnya meminta seorang gadis kecil untuk menyerang. Namun, dia baru saja berbicara saat tubuh Ziyan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas ke depan. Segera, dia mendengar suara dari banyak benturan yang teredam dari tubuh yang saling bersentuhan. Segera setelah itu, sosok manusia jatuh dari langit satu persatu, dan dengan keras mendarat di tanah berlumpur di sekitarnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Tepuk tangan. Sosok cantik itu perlahan mendarat di tanah saat dia dengan lembut menepuk tangan kecilnya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berkata, sekelompok Dadosi yang biasa-biasa saja benar-benar berani menghalangi kita. Maidi dan Mo Ling di samping menatap orang-orang berpakaian hitam di tanah yang nasibnya tidak diketahui. Mereka tercengang. Hanya kurang dari 10 detik, tetapi lebih dari 10 ahli Dadosi sudah berakhir dengan cara ini. Kekuatan gadis kecil ini sebenarnya menakutkan. Petik 2. Habisi orang itu juga. Mata Xiao Yan terangkat. Dia mengamati pemimpin berpakaian hitam di cabang pohon sebelum berbicara sembarangan. Kamu, siapa sebenarnya kamu semua? Kami adalah orang-orang dari Demon Flame Valley. Wajah pemimpin dari orang-orang berpakaian hitam dengan cepat berubah. Dia memasang wajah berani saat dia berteriak. Ziyan menggelengkan kepalanya karena kesal setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan orang berpakaian hitam ini. Tinjunya yang kecil dikencangkan sebelum diayunkan dengan kejam ke arah orang berpakaian hitam itu. Hati orang berpakaian hitam itu sangat terkejut saat melihat kecepatan menakutkan Ziyan. Dia buru-buru menggerakkan doki di dalam tubuhnya untuk membentuk baju besi doki yang kokoh. Tinju kecil Ziyan dengan cepat tiba saat baju besi itu terbentuk. Segera, kekuatan menakutkan terbentuk dari segala arah. Armor doki yang tampaknya kokoh langsung pecah. Kekuatan yang tersisa menghantam dada orang berpakaian hitam itu. Segera, seteguk darah segar yang berisi beberapa organ internal yang rusak dimuntahkan dengan liar. Tubuhnya juga jatuh dari dahan pohon. Hanya Dowling yang benar-benar berani menerima tinjuku. Kamu sedang mencari kematian. Ziyan menatap mayat yang jatuh saat jari kakinya menempel di dahan pohon. Tubuh kecilnya yang cantik berputar di udara sebelum mendarat dengan mantap. Dia mendengus pada Xiao Yan, dengan membuatku bertindak kali ini, kamu harus mengembalikan Blood Spirit Grace itu kepadaku. Harga yang diminta Ziyan hanya membuat Xiao Yan memutar matanya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Maidi dan Mo Ling. Maidi buru-buru menangkupkan tangannya dan mulai berbicara ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke atas. Pak, terima kasih banyak telah membantu kami. Bolehkah aku tahu namamu? Instruktur Maidi, tidak perlu bersikap sopan. Anda bisa memanggil saya Xiao Yan. Jika kita membicarakannya, kita semua adalah rekan. Xiao Yan tertawa. Kawan, Maidi juga kaget saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan terkejut, jangan bilang kamu juga seseorang dari Akademi Jianan. Mo Ling di sisinya tercengang saat mendengar kata-kata Maidi. Matanya segera menyapu pria muda berjubah hitam ini, yang memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan, dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, alis halusnya yang seperti Willow terkatup rapat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Yan. Sepertinya cukup familiar. Petik 2. Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan dari Akademi Dalam. Maidi juga mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat keterkejutan di wajah kedua orang itu. Dia berkata, jika tidak ada orang lain dengan nama yang mirip di Akademi Dalam, saya pikir orang yang Anda bicarakan itu adalah saya. Ekspresi terkejut di wajah Maidi dan Mo Ling bahkan lebih padat saat mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya.
Nama Xiaoyan menjadi terkenal sehingga semua orang di Akademi Jianan mengetahuinya selama beberapa tahun ini. Semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang baru saja berlatih selama 3 tahun di Akademi Dalam, telah membunuh beberapa ahli yang sangat ganas dari wilayah sudut hitam dengan tangannya. Faksi Gerbang Pan yang dia dirikan di dalam Akademi Dalam saat ini telah menjadi faksi terbesar dalam Akademi Jianan. Hampir setiap siswa baru yang masuk akan mendengar tentang faksi terkenal ini sampai mereka menjadi sangat akrab dengannya. Selain itu, Gerbang Xiao, dalam wilayah sudut hitam, telah memberikan payung pelindung terbesar ketika banyak siswa memperoleh pengalaman di wilayah sudut hitam. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak Xiaoyan meninggalkan Akademi Jianan, reputasinya tidak melemah mengikuti arus waktu. Sebaliknya, itu diseduh selama ini sampai dia menjadi idola di hati banyak orang. Bahkan ada banyak wanita muda di akademi yang memiliki ilusi indah tentang senior ini, yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Mo Ling di depan pernah mendengar teman baiknya menggunakan nada berlebihan saat berbicara tentang cerita Xiaoyan. Meski wajahnya tetap tenang, kesan samar memang tertinggal di hatinya. Saat ini, orang yang dikabarkan sebagai orang yang sempurna dalam mitos di Akademi Jianan benar-benar muncul di depannya. Ini pasti akan membuatnya merasakan momen yang agak tidak nyata. Tidak disangka ada seseorang yang masih mengingatku meski belum kembali selama 2 tahun. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia mengamati ekspresi kedua orang itu. Mai Di akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah mendengar tawa Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, meraih tangan Xiaoyan dan berbicara dengan cemas, mereka aman. Elder Wu dan yang lainnya diselamatkan. Petik 2. Penatua Wu, apa masalahnya? Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Ceritanya panjang. Akademi kami pada dasarnya akan mengirimkan cukup banyak siswa untuk dilatih setiap setengah tahun. Sebagian besar siswa yang keluar untuk berlatih diam-diam diikuti oleh orang-orang dari Akademi Dalam atau oleh sesepuh. Mai Di tertawa pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia segera menghela nafas. Kali ini, Penatua Wu dari Akademi Dalam memimpin kelompok. Awalnya, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, informasi akhirnya bocor. Ketika kelompok pelatihan kami ini sedang berburu magical beast di gunung ini, Demon Flame Valley meluncurkan serangan diam-diam pada kami. Dalam keadaan darurat ini, Penatua Wu berusaha keras untuk menghentikan mereka. Akhirnya, dia memimpin cukup banyak siswa yang sedang berlatih untuk bersembunyi di sebuah lembah kecil. Namun demikian, mereka benar-benar dikelilingi oleh orang-orang dari Demon Flame Valley. Mo Ling dan aku berusaha keras untuk melarikan diri. Awalnya, kami berharap untuk mencari bantuan tetapi kami ditemukan oleh patroli Demon Flame Valley. Karenanya, mereka mulai mengejar kami. Senior Xiaoyan, ada lebih dari 30 siswa yang terjebak di sana. Jika mereka mendarat di tangan lembah api iblis, kemungkinan mereka akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Faksi sialan ini adalah musuh Gerbang Xiao. Mereka dengan sengaja menargetkan Akademi Jianan kami. Mo Ling di samping menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia berbicara dengan lembut. Ekspresi Xiaoyan sedikit merosot saat mendengar kata-kata keduanya. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Akademi Jianan. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, dia pasti harus ikut campur dalam situasi seperti itu. Bagaimana kekuatan Penatua Wu itu? Sepertinya saya tidak ingat pernah mendengar tentang Penatua Akademi Dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum bertanya secara acak. Penatua Wu baru dipromosikan tahun lalu. Dia awalnya juga seorang murid dari Akademi Dalam. Dia disebut Wu Hao. Mai diburu-buru menjawab. Wu Hao. Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar nama ini. Setelah itu, wajahnya langsung menjadi suram. Gelombang raungan binatang seperti guntur kadang-kadang akan dipancarkan di dalam hutan pegunungan yang hijau dan subur. Sejumlah menakutkan burung yang beristirahat di dalam hutan terbang menjauh.
Suara kepakan sayap mereka menyebabkan udara menjadi lebih tegang. Ada dinding pegunungan terjal yang ditutupi tanaman hijau subur ini. Bagian bawah puncak gunung terbelah, membentuk jurang yang sangat besar. Melihat dari jauh, itu tampak seperti lembah. Kedua sisi lembah memiliki dinding batu terjal yang sulit didaki. Satu-satunya jalan keluar adalah yang lebarnya bahkan tidak 20 kaki. Sekelompok besar orang saat ini berkumpul di lembah ini. Sebagian besar wajah mereka pucat pasi. Namun, tidak ada banyak kepanikan di antara alis mereka. Mereka memegang senjata di tangan mereka saat tatapan mereka dengan dingin menyapu puncak gunung dan pintu keluar lembah. Kelompok orang ini masih sangat muda. Mereka berusia sekitar 17 hingga 19 tahun. Itu adalah zaman ketika orang memiliki kekuatan terbesar. Ada juga rasio yang kira-kira sama antara pria dan wanita. Para wanita muda memiliki penampilan yang menarik. Aura lincah mereka yang secara khusus dimiliki oleh para wanita muda bahkan lebih mencolok. Namun, para wanita muda yang cantik ini semuanya menampilkan wajah putih pucat saat ini. Tingkah laku yang manis dan lemah ini menyebabkan orang-orang menunjukkan kepedulian yang lebih lembut dan penuh kasih. Sepasang pria dan wanita yang tampak serius berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Mata mereka menatap tajam ke pintu keluar lembah di kejauhan. Kilatan dingin dari beberapa sosok manusia berkedip di tempat itu. Penatua Wu, apa yang kita lakukan sekarang? Orang-orang dari Demon Flame Valley telah menutup pintu keluar. Dinding gunung di sekitarnya juga sangat curam. Kecuali ada yang ahli doang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Seorang pria paruh baya yang berusia sekitar 30 tahun melihat keadaan putus asa mereka, dan dengan lembut menghela nafas. Dia tertawa getir saat berbicara di belakang seorang pria yang memegang pedang berat berwarna merah darah. Pria yang membawa pedang berat berwarna merah darah perlahan berbalik saat dia mendengar ini, menampakkan wajah yang dipenuhi dengan ekspresi tegas. Wajah ini agak familiar. Itu juga salah satu pendiri Pan's Gate saat itu. Dia adalah teman baik Xiaoyan, Wu Hao. Wu Hao saat ini tidak diragukan lagi tampak jauh lebih dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Aura berdarah yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin juga menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, ini tidak berarti lebih lemah. Sebaliknya, saat ini dia secara bertahap menarik aura berdarah itu ke tubuhnya. Jika dikatakan bahwa dirinya sebelumnya adalah pedang merah berdarah yang mengungkapkan semua duri, saat ini dia adalah pedang dengan ujung yang ditutupi oleh sarungnya. Secara alami, setelah sarung itu dilepas, aura berdarah tajam di dalamnya akan benar-benar meletus. Mari menunggu. Semoga Maidi dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Selama mereka mengirimkan pesan, setiap ahli dari akademi terdekat harus datang dan menyelamatkan kita. Wu Hao menghela nafas dan berbicara saat matanya perlahan menyapu wajah semua orang di lembah. Lembah api iblis sialan ini. Jika saya bisa keluar kali ini, saya pasti akan meminta saudara sepupu Xiaoli untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar. Seorang wanita jangkung dan cantik yang mengenakan jubah instruktur di samping berbicara dengan dingin. Wanita itu mengenakan jubah instruktur merah yang sepertinya telah menambahkan aura dewasa dan mempesona padanya. Sudut roknya memiliki belahan yang memanjang setengah. Ketika ujung roknya bergeser, kakinya yang panjang, bulat, dan seksi akan menyebabkan murid-murid laki-laki di belakang itu secara tidak sengaja melirik beberapa kali lagi meskipun mereka dalam kondisi putus asa seperti ini. Mereka diam-diam memuji dalam hati, instruktur Xiao Yu benar-benar menjadi semakin feminin. Xiao Yu, wanita yang mengenakan jubah instruktur merah ini sebenarnya adalah kakak sepupu Xiaoyan, Xiao Yu, yang pernah tinggal di Akademi Jianan. Wu Hao samar-samar mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yu. Dia segera berbicara dengan sikap tidak berdaya, aku takut orang-orang itu tidak akan memberi kita kesempatan seperti itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika kata-katanya terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke pintu keluar lembah saat dia berbicara dengan suara yang dalam, kalian semua harus lebih berhati-hati.
Lindungi siswa dengan baik. Orang-orang dari Demon Flame Valley sepertinya bergerak. Petik 2. Wajah Xiao Yu dan beberapa instruktur terkejut saat mendengar ini. Mereka segera mundur dan menyebar, mengelilingi siswa laki-laki dan perempuan muda itu. Sungguh tidak terduga bahwa itu benar-benar pedang berdarah Wu Hao yang terkenal dari Akademi Jianan. Aku telah mendengar begitu banyak tentangmu. Sesosok manusia melintas dan bergerak di puncak gunung tempat pintu keluar lembah berada. Seseorang berjubah abu-abu mengepakkan sayap dokinya muncul di sana. Dia menatap semua orang di lembah dari sudut pandang yang tinggi dan tertawa terbahak-bahak. Ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam berdiri di belakang pria berjubah abu-abu itu. Banyak tatapan tajam ke arah semua orang di lembah. Orang-orang dari Demon Flame Valley selalu suka menggunakan taktik licik semacam ini. Jika kamu punya nyali, kamu harus turun dan bertarung denganku. Mata Wu Hao mengamati orang berjubah abu-abu saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, reputasi Elder Pedang Berdarah sangat terkenal di wilayah Black Corner. Tentu saja, metode menyerang habis-habisan semacam itu bergema seperti guntur di telinga orang lain, suara tawa lainnya terdengar. Segera, sosok manusia melintas dan muncul sekali lagi. Melihat sayap doki yang mengepak di punggungnya, itu jelas merupakan ahli Do Wang lainnya. Tatapan Wu Hao gelap dan serius saat dia melihat dua ahli Do Wang di atas lembah. Hatinya hancur, kekuatannya saat ini hanyalah bintang 4 Do Wang. Melihat aura kedua orang ini, mereka jelas memiliki kekuatan yang sama dengannya. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, dia memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan mengalahkan pihak lain. Namun, jika itu 2 lawan 1, dia jelas akan dirugikan. Jika itu benar-benar mencapai tahap terakhir di mana mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk habis-habisan, dia pasti akan menyebabkan dua orang di sisi lain menderita kerugian besar bahkan jika dia akhirnya dikalahkan. Orang-orang ini tidak memilih untuk bertindak meskipun telah mengepung kelompok Wu Hao karena mereka takut dengan taktik bertarung habis-habisannya. Bagaimanapun, seseorang tidak hanya membutuhkan sedikit keberanian untuk benar-benar mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga. Kedua ahli Do Wang ini memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Demon Flame Valley. Mereka tidak mau berpisah dengan posisi mereka dan mempertaruhkan hidup mereka melawan Wu Hao ini. Elder Wu Hao, jika Anda mengambil inisiatif dan menyerah hari ini, saya dapat menjamin Anda bahwa kami tidak akan menyakiti siswa manapun di Akademi Jianan. Apa yang kamu katakan? Orang berjubah abu-abu dari sebelumnya tertawa. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seperti anak berusia 3 tahun? Jika saya benar-benar jatuh ke tangan Anda, akhir saya kemungkinan akan setidaknya 10 kali lebih buruk daripada mati dalam pertempuran. Wu Hao dengan dingin terus tertawa. Kalian berdua pengecut hanya bersembunyi dan tidak berani melawanku secara langsung. Anda benar-benar menyebabkan Demon Flame Valley kehilangan muka. Petik 2. Hihi, Penatua Wu. Anda tidak perlu memprovokasi kami. Saya tahu bahwa Anda menaruh harapan pada dua orang yang telah melarikan diri. Namun, perhitungan Anda mungkin tidak sebaik yang Anda pikirkan. Seorang Dadosi terluka yang membawa beban ingin membuang dikejar oleh pembunuh elit Demon Flame Valley kita. Pakar lainnya Do Wang dengan dingin tertawa. Ekspresi Wu Hao berubah. Tinjunya juga perlahan mengencang. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sendiri yang dapat melindungi mereka? Hihi, setelah tetua keempat lembah api iblis kita tiba, aku akan melihat bagaimana kamu bisa bertindak dengan arogan. Cek-cek, gadis kecil dari Akademi Jianan ini cukup cantik. Apalagi semuanya ditutupi dengan keangkuhan. Pada saat itu, kami mungkin dapat melelang mereka dengan harga yang cukup banyak setelah kami akan menyeret mereka kembali dan mengajari mereka dengan benar. Petik 2. Aura berdarah tiba-tiba melonjak dari tubuh Wu Hao saat mendengar tawa cabul ini. Matanya buas saat dia memelototi ahli Do Wang yang telah berbicara. Suaranya seram saat dia berbicara, bajingan dari lembah api iblis. Cepat atau lambat,
Aku akan membiarkan kalian semua menjadi jiwa mati di bawah pedang. Petik 2. Haha, anak nakal, kamu harus mengatakan ini setelah kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara padat Wu Hao hanya menyebabkan dua ahli Do Wang tertawa sambil menghadap ke langit. Tawa arogan mereka bergema di atas lembah. Wajah cantik dari banyak wanita muda memucat. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki beberapa latar belakang semacam ini tidak banyak berpengaruh di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam. Kami hanya bisa menyerang dengan paksa sekarang. Jika tidak, kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun setelah tetua keempat dari lembah api iblis tiba. 4 instruktur, Anda akan mengikuti saya dan melakukan yang terbaik untuk memblokir mereka. Xiao Yu, kamu akan memimpin semua orang dan menyerang ke depan pada saat itu. Jangan berbalik. Wu Hao menarik napas dalam-dalam, menoleh, dan berbicara dengan suara yang dalam. Iya, Xiao Yu dengan erat menggigit bibir bawah merahnya. Dia mengencangkan tangannya yang halus, dengan jelas memahami bahwa kelompok Wu Hao akan mempertaruhkan hidup mereka untuk menghalangi sisi lain. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menunda dua ahli Do Wang dari sisi lain. Tangan Wu Hao perlahan mencengkeram pedang berat di punggungnya. Aura berdarah yang melonjak ke langit tiba-tiba meletus dari tubuh Wu Hao. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya menyerbu menuju pintu keluar lembah sebagai sosok berdarah. Kelompok besar siswa di belakang buru-buru mengikuti. Gelombang doki yang kuat merembes keluar. Meskipun mereka mungkin terlihat lemah secara individual, aura mereka memiliki kekuatan saat digabungkan bersama. Hihi, apakah mereka akhirnya akan pergi sekuat tenaga? Hentikan mereka. Kedua ahli Do Wang segera tertawa terbahak-bahak saat melihat tindakan kelompok Wu Hao. Mereka segera berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakan mereka terdengar, puncak lembah yang awalnya kosong tiba-tiba melihat kemunculan banyak orang berpakaian hitam. Orang-orang ini bergegas turun. Mereka dengan erat mencengkeram senjata tajam mereka saat mereka menyerang kelompok Wu Hao. Membunuh. Mata merah darah Wu Hao terfokus pada gelombang manusia berpakaian hitam yang melonjak. Dia mengeluarkan raungan marah saat pedangnya yang berat menebas dengan keras. Puluhan kaki pedang besar berwarna darah bersinar keluar. Mereka mengiris beberapa orang berpakaian hitam di depannya. Darah segar berceceran. Namun, ini tidak menyebabkan serangan orang-orang berpakaian hitam melambat. Banyak sosok manusia bergegas dan dengan cepat mengepung kelompok Wu Hao. Pedang mereka segera bergerak serempak. Dentang, dentang. Para siswa dari Akademi Jianan bentrok dengan kelompok berpakaian hitam. Sharp doki melonjak saat kedua belah pihak membunuh sampai mata mereka memerah. Meskipun kelompok sebelumnya tidak memiliki pengalaman tempur sebanyak kelompok terakhir, mereka lebih unggul dalam memiliki fondasi yang lebih kuat. Dengan bergandengan tangan, mantan mampu memblokir serangan pihak lain. Wu Hao berada di depan kelompok ini, membentuk anak panah yang ditembakkan ke arah pintu keluar lembah. Dua dokis yang kuat tiba-tiba bergegas turun dari langit tepat saat mereka akan mencapai pintu keluar. Pedang darah di tangan Wu Hao diayunkan dan darah bersinar keluar. Akhirnya, itu memblokir dua dokis yang datang dari langit. Dua sosok manusia bergegas turun saat doki mereka secara eksplosif ditembakkan. Mereka segera bergandengan tangan dan menyerang Wu Hao. Yang terakhir buru-buru menemui mereka dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, doki yang kuat melonjak, membentuk cahaya pedang tajam yang menyebabkan lapisan tanah di tanah terangkat. Dentang, percikan api disertai dengan suara logam yang bertabrakan saat riak energi meledak. Wu Hao dan dua ahli Do Wang buru-buru mundur selangkah. Jejak darah muncul di mulut mantan. Aura miliknya bahkan lebih ganas. Di sisi lain, dua ahli Do Wang hanya menggosok tangan mereka yang agak mati rasa. Mereka memandang Wu Hao yang bermata merah dan mengerutkan alis mereka. Dalam hati mereka diam-diam mengutuk bahwa ini memang seseorang yang tidak menginginkan nyawanya. Kemerahan darah juga melonjak ke wajah Wu Hao.
Matanya menatap tajam kedua sesepuh yang menghalangi jalan mereka. Mengetahui di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dia mengedarkan doki di dalam tubuhnya hingga batasnya. Doki berwarna darah menyelimuti tubuhnya seperti kabut berdarah. Bau berdarah memenuhi seluruh lembah. Wajah dua ahli Do Wang berubah sedikit saat mereka merasakan aura Wu Hao. Ini memang orang yang merepotkan. Tawa tua yang samar tiba-tiba bergema di langit tepat ketika Wu Hao siap menggunakan semua kekuatannya. Akhirnya, itu bergema dengan kuat di lembah. Hihi, kamu memang layak atas namamu pedang darah. Doki yang berdarah ini adalah yang paling padat yang pernah saya lihat sebelumnya dengan pengecualian orang-orang dari Sekte Darah. Petik 2. Dua ahli Demon Flame Valley Do Wang segera bersukacita setelah mendengar tawa yang terdengar lama ini. Di sisi lain, wajah kelompok Wu Hao tiba-tiba menjadi pucat. Mereka perlahan mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di langit. Aura menakutkan yang jauh lebih kuat dari ahli Do Wang merembes darinya. Orang tua berpakaian hijau berdiri di udara kosong. Sayap doki besar di punggungnya mengepak perlahan, meniup udara di sekitarnya sampai menyebar seperti gelombang air. Ekspresi lelaki tua itu agak gelap. Ketegasan memenuhi tempat di antara alisnya. Meskipun ukuran tubuhnya cukup kecil, sepasang tangan yang terlihat di luar lengan bajunya sangatlah besar. Jari-jarinya juga luar biasa panjang. Mereka memancarkan kilatan seperti pedang dingin di bawah sinar matahari. Wajah kedua belah pihak berubah mengikuti kemunculan lelaki tua berpakaian hijau ini. Dua ahli Demon Flame Valley, Do Wangs dengan cepat mundur. Setelah itu, mereka berlutut dengan satu lutut di tanah dan berteriak dengan sangat hormat, "Selamat datang tetua keempat." Ekspresi Wu Hao serius saat dia menatap pria tua berpakaian hijau di langit. Namun, hatinya perlahan tenggelam. Dia juga cukup akrab dengan pria tua berpakaian hijau ini. Tetua keempat dari lembah api iblis. Namanya Xie Zhen dan orang-orang di daerah sudut hitam memanggilnya Elder Cakar Elang. Kekuatannya sekitar yang dari bintang Do Huang 6. Pertarungan jarak dekat yang tajam adalah sesuatu yang terkenal. Ini terutama terjadi karena teknik cakar yang terkenal yang menyebabkan banyak orang merasa takut hanya dengan mendengar namanya. Cukup banyak ahli dari Xiao Get telah jatuh ke tangan orang ini selama konflik antara Xiao Get dan Demon Flame Valley beberapa tahun terakhir ini. Jelas bahwa Xiao Yu dan yang lainnya juga pernah mendengar tentang orang ini. Karenanya, wajah mereka menjadi jauh lebih jelek. Orang tua berpakaian hijau di langit mengepakkan sayap doki di punggungnya saat dia perlahan turun. Akhirnya, dia mendarat di atas batu gunung di dinding terjal saat dia melihat ke bawah ke kelompok Wu Hao yang keras kepala dari atas. Dia segera menoleh kedua ahli Do Wang dan dengan lemah mengejek, dua Do Wang sebenarnya tidak bisa menghabisi anak muda. Tubuh dua ahli Do Wang gemetar ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian hijau ini. Mereka buru-buru menjawab, "Tetua keempat, meskipun kekuatan Wu Hao ini mirip dengan kita, secara alami tidak sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Namun, kami telah mengundang Penatua keempat sebagai tindakan pencegahan. Tetua, maafkan kami karena mengganggu Anda." Petik 2. Ci, apa yang kamu maksud dengan tidak sulit? Metode Qi dan keterampilan Dou yang dipraktikkan Wu Hao ini lebih kuat dari Anda berdua. Menambahkan ini keserangannya yang mempertaruhkan nyawanya. Anda berdua akan kesulitan mengalahkannya kecuali Anda membayar harga tertentu. Sepertinya kalian berdua meminta saya untuk datang karena kalian takut akan sangat sulit untuk menghabisinya, bukan? Xie Zhen hanya tertawa setelah mendengar kata-kata mereka. Rasa malu muncul di wajah dua ahli Do Wang setelah pikiran mereka diungkapkan oleh Xie Zhen. Mereka tidak berani menjawab. Xie Zhen dengan dingin mendengus ketika dia melihat ekspresi malu di wajah keduanya. Dia terlalu malas untuk mengganggu kedua orang ini yang takut mati. Pandangannya beralih ke kelompok Wu Hao saat dia berbicara dengan suara lemah. Sungguh tidak mudah untuk dapat mencapai langkah ini pada usia seperti itu.
Bakat para siswa Akademi Jianan benar-benar membuat seseorang merasa iri. Karena sebagian besar siswa yang lulus pergi, sepertinya faksi yang dibuat oleh mereka akan menyebabkan setiap orang di daerah sudut hitam merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Petik 2. Wajah Wu Hao tegang. Tangannya dengan erat mencengkeram pedang berwarna darah berat saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Xie Zhen, kamu adalah ahli terkenal di wilayah sudut hitam, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Hari ini, Anda benar-benar mengabaikan status Anda dan menyerang sekelompok orang dari generasi muda. Sepertinya ini akan menarik banyak ejekan jika ini disebarkan." Petik 2. Hihi, anak nakal, ini adalah daerah sudut hitam, bukan tempat lain. Hanya pemenang yang memiliki suara terbesar di tempat ini, apapun generasi yang lebih muda atau yang lebih tua. Tidak ada hal tabu di tempat ini. Xie Zhen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jijik. "Baik, aku yang dulu tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Apakah Anda akan menyerah hari ini atau melanjutkan perlawanan ini?" Xie Zhen melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berbicara dengan suara samar. Akademi Jianan tidak memiliki siapapun yang mau menyerah. Wu Hao menjawab dengan suara yang dalam. Kulitnya menegang saat merasakan niat membunuh yang secara bertahap merembes keluar dari kata-kata Xie Zhen. Para siswa dari Akademi Jianan di belakangnya mengatupkan gigi sambil berdiri di belakang Wu Hao. Mereka bukan orang bodoh. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa meskipun mereka menyerah, akhir mereka tidak akan ada gunanya. Dalam hal ini, mereka mungkin juga pergi keluar dan berjudi. Hei, orang-orang dari Akademi Jianan memang sekelompok orang dengan tulang yang kuat tapi ini hanya ingin menderita. Mata Xie Zhen berangsur-angsur menjadi dingin saat dia tertawa gelap. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya bergegas ke bawah, muncul di tempat yang tidak jauh dari tempat kelompok Wu Hao berada. Dikabarkan bahwa pedang darah Wu Hao bahkan dapat mengabaikan hidupnya dalam pertempuran. "Hari ini, aku yang dulu akan mencoba dan melihat seberapa banyak kamu bisa berjuang." Suara Xie Zhen sedingin es saat dia berbicara sambil perlahan berjalan menuju Wu Hao. "Kalian semua harus menutup pintu keluar dengan erat. Anda akan menggunakan hidup Anda untuk membayar jika Anda mengizinkan siapapun melarikan diri." Petik 2. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya dari lembah api iblis buru-buru mengakui teriakan dingin Xie Zhen. Setelah itu, mereka perlahan mundur, dan membentuk-bentuk seperti kipas, menutup pintu keluar lembah sepenuhnya. Hati Wu Hao benar-benar tenggelam saat melihat sikap pihak lain yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menghabisi mereka semua. Matanya merah darah saat dia mengamati Xie Zhen yang perlahan berjalan. Kedua tangannya dengan erat menggenggam pedang berwarna darah tebal itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraung dengan marah saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya melesat ke depan dan pedang darah di tangannya menembak ke arah jantung Xie Zhen. Sudut mulut Xie Zhen memancarkan penghinaan ketika dia melihat bahwa Wu Hao benar-benar memilih untuk melepaskan serangan. Dia berdiri diam dan menunggu pedang darah muncul pada jarak 2 kaki darinya. Baru kemudian tangannya yang besar sedikit melengkung secara tiba-tiba. Itu segera mereplikasi cakar elang yang diperpanjang dengan cara yang aneh. Akhirnya, kelima jarinya terkunci ke depan. Mereka menyebabkan momentum maju dari pedang darah, yang berisi aura kuat, menjadi kaku sepenuhnya. Wajah Wu Hao sedikit berubah saat pedang darah berhenti bergerak. Dia mengatupkan giginya dan dengan kasar menarik pedang darah itu. Namun, 5 jari keriput pihak lain itu seperti penjepit besar yang menahan pedang darah sepenuhnya. "Kamu benar-benar berani bertingkah sombong di depan orang tua dengan kekuatan kecil ini." Xie Zhen tertawa terbahak-bahak saat dia melirik Wu Hao yang mengertakkan gigi dan menarik pedang darah. Xie Zhen tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan itu menghantam penguasa berat itu dengan kekuatan besar. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus. Dentang, 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 dentang. Tubuh Wu Hao terbang kembali mengikuti suara logam. Kakinya bergesekan dengan tanah,
membentuk bekas luka yang panjang. Tangannya yang memegang pedang berwarna darah berat berulang kali bergetar saat benang darah segar merembes keluar. Akhirnya, pedang itu mengikuti pedang darah dan menetes ke bawah. Penatua Wu. Para wanita dan pria muda di belakangnya buru-buru berteriak ketika mereka melihat Wu Hao dipaksa kembali dengan luka-luka. "Apa kamu baik-baik saja?" Tangan Xiao Yu menopang punggung Wu Hao dan menyelesaikan gaya di atasnya. Setelah itu, dia bertanya dengan cemas. Orang terkuat saat ini adalah Wu Hao. Jika ada kecelakaan yang menimpanya, mereka tidak akan lagi memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. "Saya baik-baik saja." Wu Hao mengatupkan giginya dan sekali lagi berdiri. Matanya tertuju pada wajah tenang Xie Zhen. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan wajahnya tiba-tiba menjadi merah darah. Gruk. Seteguk darah segar dimuntahkan. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan kabut darah yang melilit Wu Hao. Mengikuti pembungkus kabut darah, cahaya berdarah merah terang tiba-tiba meletus di sekitar tubuhnya. Cahaya darah melonjak dan doki dalam tubuh Wu Hao sangat melonjak. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi sosok berdarah yang meledak secara eksplosif. "Hah, Anda memang punya beberapa trik kecil. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang tulus, hal-hal ini sama sekali tidak berguna." Xie Zhen agak terkejut saat merasakan aura Wu Hao yang tiba-tiba melonjak. Dia segera tertawa dingin saat cakar tangannya melengkung. Doki putih pekat muncul di telapak tangannya sebelum berlama-lama di atas kukunya yang tajam sambil membawa aura dingin yang pekat. Sosok darah dengan cepat melintas dan tiba. Dia mengangkat pedang berat di tangannya tinggi-tinggi di atas. Doki yang berwarna darah bergolak dengan liar sebelum pedang itu dengan keras menghantam kepala Xie Zhen seolah-olah membelah gunung. Cakar tangan Xie Zhen, yang berisi aura berwarna putih dingin, secara eksplosif melesat ke depan saat tatapannya dengan dingin menyaksikan pedang berat itu telah diretas. Bayangan terbang ke segala arah. Setiap kali cakar tangan menghantam pedang darah, penutup doki berwarna darah yang kuat itu akan sedikit melemah. Ini berlanjut hanya dalam beberapa kedipan sebelum doki yang kuat pada pedang berwarna darah itu tersebar oleh yang pertama. "Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut kekuatan Do Huang." Xie Zhen dengan dingin tertawa saat doki tersebar. Cakar tangannya melingkar dan dia meraih pedang darah dengan kuat. Dia mengayunkan lengannya dan pedang darah lolos dari tangan Wu Hao sebelum dengan berat memasukkan dirinya ke dinding gunung. Bang! Tubuh Xie Zhen tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan ketika pedang darah lolos dari tangan Wu Hao. Cakar tangannya memotong udara dan membentuk bekas luka aneh yang dengan kejam menghantam dada yang terakhir. Grok! Wu Hao segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat. Tubuhnya terbang mundur. Itu bergesekan dengan tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti dengan lambat. Kelompok Xiao Yu tanpa sadar mengeluarkan seruan saat mereka melihat Wu Hao sekali lagi terluka. Beberapa instruktur buru-buru bergegas ke depan. Namun, mereka akhirnya meludahkan darah dan dipaksa kembali oleh beberapa serangan angin yang tiba-tiba melonjak sebelum mereka bisa mencapai sisi Wu Hao. Dalam sekejap, tidak ada orang yang berani melangkah maju. Mata Xie Zhen dingin dan acuh tak acuh saat mereka mempelajari Wu Hao yang berjuang untuk berdiri dari tanah. Penghinaan di sudut mulutnya bahkan lebih pekat. Kakinya bergerak perlahan saat dia perlahan berjalan menuju Wu Hao yang terluka parah. Meskipun kelompok Xiao Yu di sekitar memiliki niat untuk menghentikan Xie Zhen ketika mereka melihat apa yang dia lakukan, ada terlalu banyak jarak antara kekuatan mereka untuk melakukan apapun. Xie Zhen dapat menyebabkan mereka tidak dapat mencapai radius 10 meter di sekitar Wu Hao hanya dengan mengangkat tangannya. Kaki Xie Zhen akhirnya berhenti di depan Wu Hao di depan banyak tatapan ngeri itu. Matanya membawa senyum buas saat dia menatap Wu Hao dari atas. Dia berkata dengan suara yang padat, "Bocah, jika kamu diizinkan untuk berlatih selama beberapa tahun lagi, sepertinya kamu akan bisa melampaui diriku yang dulu. Sayangnya, para jenius ditakdirkan untuk mati muda." Petik 2.
Cakar tangan Xie Zhen memanjang setelah suara dingin terdengar. Kekuatan hisap segera melonjak keluar dan sosok darah tiba-tiba bergegas. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang darah. Aku ingin tahu apakah mati dengan senjatamu sendiri dianggap sebagai penghinaan bagimu. Pedang darah diayunkan secara acak, membentuk sepasang bayangan pedang. Ini diikuti dengan tawa samar oleh Xie Zhen. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat pedang darah di tangannya menusuk ke arah kepala Wu Hao dengan cara yang kejam. Wajah kelompok Xiao Yu berubah drastis saat melihat tindakan Xie Zhen. Beberapa wanita muda menjerit tajam tanpa sengaja. Pedang darah itu dengan cepat mengembang di depan mata Wu Hao. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki jalan lain selain menutup matanya dan menunggu kematian. Pedang darah mendekat dan lebih dekat ke kepala Wu Hao di depan banyak tatapan kaget. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Wu Hao pasti akan mati, suara angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Sosok hitam bergegas turun dari langit dengan cara seperti kilat saat suara angin yang deras muncul. Akhirnya, secara akurat menghantam pedang darah itu. Dentang, 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 dentang. Suara jernih bergema di tempat itu. Segera, benda hitam yang sangat besar dimasukkan ke dalam tanah. Pedang darah telah dihancurkan olehnya. Debu berhamburan dari titik jatuh benda hitam itu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Wu Hao juga perlahan membuka matanya. Wajahnya kaget saat melihat penguasa hitam besar yang muncul di depannya. Mata Wu Hao terkejut saat dia melihat penguasa hitam besar yang tampak akrab ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya. Xiao Yan, itu kamu. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.